Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Di video kali ini saya mau berbagi informasi penting ya teman-teman, tentang adanya peraturan baru di Singapura di tahun 2021 tentang potongan gaji itu. Oke? So, buat teman-teman yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, dengan adanya peraturan baru di Singapura ini ya, di tahun 2021 ini, dan katanya ditiadakan potongan gaji atau bisa juga disebut dengan kata zero cost ya. Nah itu sebenarnya teman-teman, itu sebenarnya di sini itu kita sebagai tenaga kerja wanita ya, Indonesia, kita itu di sini punya banyak saingan ya. Ada yang datangnya dari negara Filipina, ada Myanmar, ada India, dan di situ, di negara-negara itu, di negara-negara tersebut itu nggak ada yang namanya peraturan seperti halnya yang ada di Indonesia ini ya, seperti ditiadakan potongan itu. Jadi majikan di Singapura ini teman-teman, majikan di Singapura ini merasa keberatan sekali ya untuk membayar kita sebesar 30 juta atau uang Singapura itu 3.000 dolar. Nah seperti itu teman-teman. Terus nanti buat kalian yang mau masuk ke Singapura masih bayar lagi karantina 2.000 dolar. Nah itu semua yang menanggung majikan. Belum lagi nanti uang buat bayar ke agensi, uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, semuanya butuh uang. Nah kalau di total semuanya berapa ribu dolar. Nah dari situ teman-teman, makanya majikan Singapura itu merasa keberatan sekali kalau disuruh membayar 30 juta untuk mengambil pembantu dari Indonesia. Nah oleh sebab itu sekarang yang namanya potongan tetap ada ya teman-teman, potongan tetap ada 6 bulan ya, seperti itu. Karena di sini di Singapura ya banyak sekali, selain negara Indonesia ada juga negara-negara lain yang mau bekerja ke Singapura. Nah seperti itu teman-teman. Jadi majikan yang merasa keberatan untuk membayar sebesar 30 juta itu, dan uang segitu itu bukanlah uang sedikit loh teman-teman. Kalau di Singapura itu udah banyak dan bisa buat belanjaan berapa bulan kayak gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, ya pokoknya tetap semangat aja, nggak usah berkecil hati ya, karena kalian dari Indonesia kan prosesnya masuk PT ya kan. Dari PT itu semua kalian juga belajar di sana, kalian juga bikin paspor ya. Terus di sana proses kalian di sana itu nggak ada yang gratis bukan? Nah kalau semuanya gratis, gimana nanti dengan nasib majikan yang di Singapura? Otomatis majikan nggak mau menanggung biaya keseluruhan kalian yang ada di Indonesia. Itu otomatis majikan merasa keberatan sekali teman-teman ya. Karena dulu waktu saya masuk di Singapura itu saya juga ada potongan gaji ya, yang dulu waktu di PT itu katanya saya cuma dipotong 6 bulan. Nah tapi selepas sampai di Singapura, potongan gaji saya itu berubah menjadi 8 bulan. Nah seperti itu. Tapi kalau saya masih fresh, dulu masih non, saya itu komplainnya ke siapa? Saya kan nggak tahu mana-mana ya, saya isinya cuma manut saja. Nah seperti itu. Tapi kalau sekarang, kalau di zaman ini ya, sekarang ini saya sudah di Singapura sudah lama, dan kalau seumpama ada berlaku seperti itu, saya bisa komplain ke MOM seperti itu, bisa mengadu ya, seperti itu ya. Buat teman-teman semuanya yang punya masalah ya, punya masalah yang ada di Singapura sini, punya masalah seumpamanya majikannya itu kasar, atau majikannya itu nggak ngasih makan, ataupun kurang tidur, kurang jam istirahat, itu bisa komplain ke MOM. Telepon saja ke MOM ya, mengadu nasib kita selama kita bekerja di Singapura sini. Seumpama kalian merasa keberatan
atau kalian merasa menjadi beban seperti itu, kalian bisa komplain ke pihak MOM. Nanti sama pihak MOM nanti kalian akan didatangi ke rumah dan majikan akan diinterview langsung oleh MOM seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ya ke potongan tadi. Dan buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia nih ya, sebenarnya potongan gaji itu yang ada di Singapura ini sebenarnya 6 bulan, yaitu yang masih non, yang masih fresh. Tapi kalau yang sudah X itu potongan gaji bisa 4 bulan atau 3 bulan. Semua itu tergantung atau ya tergantung pada agensi masing-masing ya teman-teman. Karena lain agensi itu lain ngasih potongan gaji, lain juga ngasih gajinya ya teman-teman, seperti itu. Dan buat teman-teman yang masih ada di Indonesia nih ya, kalau mau ambil libur ya, di saat interview itu kalian harus ngomong ya, kalian harus ngomong seumpama saya kerja di Singapura, apakah saya boleh minta libur? Itu ngomong saja, nggak usah takut-takut ya, minta libur sama ini di saat interview sama majikan Singapura ya. Jadi nggak usah malu. Kalau kalian malu, kalau kalian takut, merasa takut seperti itu, nanti terus ujung-ujungnya nanti kalian merasa ini ya, apa ya, wah kenapa saya dulu nggak tanya di saat interview itu, saya nggak pernah tanya apakah saya mendapatkan libur atau tidak. Nah seperti itu silakan ditanyakan, nggak apa-apa ya. Oke, so buat teman-teman ini saya jelaskan di sini sekalian ya soal uang libur. Nah buat kalian yang masih non ini, kalau soal uang libur itu minimal kalau kalian nggak ngambil uang libur nanti diganti sebesar $20 ya, itu yang masih non. Tapi kalau yang sudah gajinya 700 itu juga tergantung dari gaji kalian masing-masing. Seumpama gaji 700 atau 650 itu standarnya ya, standarnya uang liburan itu digantinya $25. Yang 700 itu lebih dari $25, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini semuanya kalau ada pertanyaan, kalau sekiranya belum paham itu silahkan ditanyakan ya. So buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Indonesia nih ya, tentang yang masih banyak sekali yang bertanya-tanya, Mbak katanya itu di Singapura, kerja di Singapura nggak ada potongan ya Mbak, katanya kerja di Singapura nggak ada potongan ya Mbak. Nah seperti itu sebenarnya sih juga sudah positif ya dari pihak embassy-nya, Embassy Indonesia itu sudah menurunkan peraturan seperti itu. Tapi karena majikan Singapura itu merasa keberatan tadi, akhirnya dibebankan lagi ke TKW seperti itu. Jadi kita harus menanggungnya ya teman-teman, dan teman-teman harus sadar ya kalau kita itu proses ke Singapura itu kita semuanya dibiayai oleh PT. Nah PT sendiri pun nggak mau rugi ya teman-teman, PT pun juga nggak mau rugi seperti itu, karena sudah membiayai segala-galanya ya, dari kita belajar dari PT, terus makan, terus tidur, semuanya itu bikin paspor, apalah semua, cek medikal ya, sampai kita terbang ke Singapura. Nah itu semua butuh biaya ya teman-teman, nggak ada yang free, nggak ada yang gratis. Jadi kalian harus berpikiran yang positif ya. Ibaratkan saya saja teman-teman, saya dulu juga seperti itu. Saya itu dulu mau kerja ke Singapura tuh ya montang-manting teman-teman ya. Saya dari bikin paspor, cek medikal, wah bikin surat-surat dari desa, itu semuanya teman-teman. Itu nggak ada yang mudah, kita harus berjuang. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Kita mempunyai cita-cita. Benar apa benar ya kan? Nah begitu. Jadi kalau ingin bekerja ke luar negeri ya harus ikuti prosedurnya, ikuti aturan yang berlaku. Seperti itu ya teman-teman. Mikirnya gampang saja, dipikir yang positif saja ya teman-teman. Kita di PT itu belajar, kita di PT belajar itu juga sudah butuh biaya. PT juga sudah mengeluarkan biaya untuk kita hidup di PT ya, dari makan, dari tidur. Terus nanti kalau cek medikal ya, kalau bikin paspor itu semua PT yang menanggung. Nah selepas kalian terbang ke Singapura, nanti
kalian pasti dikenakan potongan gaji. Karena ya seperti itu tadi teman-teman, nggak ada yang gratis, nggak ada yang free ya. Karena biaya masuk ke Singapura ini sangatlah mahal sekali. Yang namanya naik pesawat, yang namanya ngurus surat ini itu sangatlah mahal sekali dan nggak mudah ya. Karena yang namanya mengambil orang itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Seumpama mau menerbangkan berapa anak ke Singapura itu tanggung jawabnya sangat besar sekali ya. Jadi nggak mudah seperti itu. PT itu sebenarnya juga komunikasi dengan pihak agensi di Singapura untuk menerbangkan berapa anak seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang bertanya-tanya, Mbak, kenapa sih katanya sekarang ini sudah zero cost, nggak ada potongan, tapi kenapa masih dikenakan potongan? Nah seperti itu tadi sudah saya jelaskan ya secara detailnya seperti itu. Karena kalian itu selama proses di PT, selama kalian itu menjalani kehidupan, proses atau prosedurnya di PT itu semuanya butuh biaya juga ya teman-teman. Dan majikan di Singapura ini nggak apa ya, bukannya nggak mau menanggung, tapi merasa keberatan ya, merasa keberatan sekali. Biaya sebesar 30 juta itu banyak loh teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau di lain negara itu memang nggak ada peraturan seperti itu teman-teman. Di lain negara seperti halnya Myanmar, Filipina, terus dari India itu nggak ada seperti itu ya. Di sana itu tetap peraturan tetap berlaku, tetap dikenakan potongan gaji seperti itu teman-teman. So buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Indonesia, pokoknya tetap semangat ya, selalu berpikiran yang positif saja, oke? Saya doakan semoga mendapatkan majikan yang baik ya. Semoga dilancarkan segala urusan kalian. Terus terbang sampai ke Singapura dengan selamat, mendapatkan majikan yang baik. Semoga finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan bisa pulang ke tanah air, berjumpa lagi dengan keluarga tercinta, membawa kesuksesan ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia ya teman-teman. Oke. Saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.